atas kesempatan yang diberikan. Saya Kisita Wera dari grup 2. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu Business Canvas as is dan Business Canvas to be. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, dan yang kedua ada Rahel Tapada sebagai koordinator dari grup 2, dan yang ketiga ada Kristasia Sasingkelo, yang keempat ada Felita Tangkudu, dan yang kelima ada Georgi Kasenda. Masuk dalam bisnis profile, pemilik dari Canary Coffee bernama Kak Christian Mantiri, dan Canary Coffee ini terletak di Desa Sarongsong di Jalan Ermadidi, dan bisnis ini bergerak di bidang coffee shop. Nah, di sini ada Business Canvas as is analysis. Yang pertama ada customer segment. Customer segment adalah untuk menentukan pelanggan mana yang akan menjadi target pasar kita. Nah, dari hasil interview yang kami dapati, Canary Coffee tersebut menargetkan kepada semua kalangan menengah sampai ke atas, tidak dominan kepada remaja-remaja atau anak muda, tetapi bisa juga pekerja kantoran atau bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kita datang pada value proposition. Value proposition adalah sebuah dorongan agar pelanggan memilih produk dan layanan kita daripada pesaing-pesaing lainnya. Value proposition dari Canary Coffee ini adalah yang pertama, menu signature. Menu signature dari Canary Coffee yaitu biji kanari. Biji kanari ini sangat diminati oleh para pelanggan atau customer yang datang di coffee shop tersebut. Dan yang kedua, menu lain dengan berbagai rasa. Yang ketiga, harga terjangkau. Yang keempat ada wifi dan musik, agar para customer yang datang di Canary Coffee ini tidak merasa bosan, karena mereka bisa membuat tugas, bisa sambil mendengarkan lagu, dan bisa bermain game. Ya, berikutnya ada channel. Channel adalah bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita agar bisa sampai kepada pelanggan tersebut. Channel dari Canary Coffee tersebut yaitu ada dua. Yang pertama ada delivery order. Delivery order ini seperti GrabFood agar pelanggan-pelanggan lebih mudah untuk memesan makanan atau minuman yang ada di Canary Coffee melalui aplikasi GrabFood tersebut. Yang kedua ada sosial media seperti Facebook dan Instagram. Oke, berikutnya customer relationship. Customer relationship adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan agar pelanggan-pelanggan tersebut tidak berpaling ke kompetitor-kompetitor yang lain. Kan karakteristik setiap orang kan itu berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa memahami dan bisa mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah ada. Customer relationship dari Canary Coffee yaitu ada dua. Yang pertama ada promo dan diskon. Canary Coffee tersebut memberikan promo-promo yang sangat menarik bagi pelanggan yang datang di coffee shop tersebut maupun yang memesan melalui aplikasi GrabFood. Yang kedua ada event. Coffee shop Canary tersebut memberikan event-event yang sangat menarik juga bagi pelanggan di hari-hari tertentu seperti Valentine, New Year, and Christmas. Oke, berikutnya revenue streams. Revenue streams adalah sumber yang berkontribusi mengisi kas dari bisnis yang sedang dijalankan
baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Revenue streams dari Canary Coffee tersebut ada dua, yaitu penjualan produk. Penjualan produk ini dihasilkan dari makanan dan minuman yang dijual. Dan yang kedua, modal dari owner. Oke, berikutnya key resources. Key resources adalah sumber daya yang harus dimiliki dalam sebuah bisnis seperti sumber daya manusia. Key resources dalam Canary Coffee tersebut ada dua, yaitu lokasi atau tempat usaha. Canary Coffee ini memiliki tempat usaha yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh semua orang. Yang kedua ada karyawan, seperti waiters atau barista. Orang-orang ini sangat membantu pengoperasian bisnis dari Canary Coffee tersebut. Kemudian selanjutnya mengenai key activities, jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Canary Cafe ini sendiri untuk meraih value proposition atau untuk tetap menarik perhatian para pelanggan. Yang pertama pastinya semua perusahaan harus memiliki attitude yang baik di mata para pelanggan, harus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang ramah, cepat, yang nyaman, sehingga di mata para pelanggan perusahaan ini, terlebih khusus Canary Cafe ini, mendapatkan nilai yang baik, image-nya bagus di mata para pelanggan. Kemudian yang kedua pastinya menjaga konsistensi rasa produk, terlebih khususnya minuman ikonik mereka yaitu kopi Canary. Konsistensi rasanya itu harus tetap sama dengan yang dulu. Jadi ketika rasanya mungkin berbeda, maka mungkin akan timbul kekecewaan di pihak pelanggan, apalagi orang-orang pecinta kopi itu akan merasa tidak ada yang unik lagi dari kopi mereka. Makanya yang paling penting adalah keluhan dari customer itu penting, sehingga apa yang perlu diubah oleh Canary Cafe itu akan berdasarkan pada keluhan dari para pelanggan. Apa yang salah pasti akan diperbaiki. Kemudian key partners dari Canary Cafe ini, mereka punya supplier biji kopi dan juga biji Canary. Jadi untuk mendapatkan persediaan biji kopi, mereka ambil ke supplier. Terus dari biji kopi itu nanti akan diproses menggunakan espresso mesin. Jadi dari biji kopi terus dibuat kopi bubuk. Kemudian Canary Cafe ini jika membutuhkan contoh kemasan dari minuman lain mereka, minuman dari Canary Coffee, dari kopi Canary, maka mereka butuh kemasan-kemasan itu dari para pedagang atau dari market, di pasar. Kemudian cost structure atau struktur cost. Jadi dari Canary Cafe ini biayanya itu dari penggajian karyawan, untuk bayar gaji karyawan, atau juga untuk merekrut karyawan, bisa saja ada biaya-biaya akan keluar di sana. Kemudian dari pengadaan bahan baku juga, untuk mendapatkan biji kopi itu kan harus butuh supplier, maka mereka harus bayar ke supplier baru dapat biji kopi, sehingga biaya akan keluar di sana. Kemudian karena di Canary Cafe ini ada penyediaan wifi untuk para pelanggan, maka dari Canary Cafe harus membayar per bulan itu biaya wifi.
Apabila sudah pada jatuh tempo untuk bayar, maka mereka harus bayar. Kemudian kita masuk di model Canvas 2B, yang tadi model Canvas SIS. Yang pertama, customer segment. Jadi dari Canary Cafe ini mereka mengatakan bahwa semua kalangan usia, baik anak-anak, orang muda, bahkan orang tua, itu menjadi target market dari Canary Cafe. Dan dari saya juga setuju, karena ini beda dengan produk yang lain. Kalau produk dari Canary Cafe itu memberikan memperkenalkan apa yang harus dikonsumsi. Jadi produk mereka itu bisa dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, orang muda, bahkan orang tua. Bahkan yang sudah lanjut usia pun bisa mengonsumsi. Tapi kalau bicara mengenai tongkrongan, pastinya lebih dominan kepada anak-anak muda. Anak-anak remaja pun ya SMP itu sudah mulai suka untuk nongkrong dengan teman-teman. Kalau orang tua mungkin karena berpapasan karena dengan anak-anak, jadi tidak sering untuk nongkrong. Yang lebih dominan itu pasti anak muda. Jadi sebagai tanggapan mungkin semua kalangan usia, baik anak-anak sampai orang tua itu ya oke, itu menjadi target market. Tapi harus lebih berfokus sama apa yang tren sekarang. Dan yang tren sekarang itu nongkrong, dan itu biasanya dilakukan oleh anak-anak muda, anak-anak remaja, orang dewasa. Dan saya rasa ini yang sudah dilakukan oleh Canary Cafe sendiri. Makanya ada musik di cafe mereka, dan juga ada wifi yang pastinya berguna untuk nongkrong anak-anak muda. Selanjutnya ada channel. Nah, channel yang kami sarankan untuk Cafe Canary yaitu website. Nah, jadi menurut kami website ini sangat penting untuk mempromosikan produk-produk dari Cafe Canary kepada publik. Dan tentunya website ini bisa membuat Cafe Canary dikenal oleh banyak orang, serta ketika pada saat mereka mengunjungi atau mendapati website dari Cafe Canary, orang-orang pasti akan merasa tertarik dan penasaran untuk mencobanya. Selanjutnya ada customer relationship. Jadi di sini kami menyarankan dengan membuat kartu member. Jadi dengan adanya kartu member, Cafe Canary dapat memiliki hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, serta dapat memberikan penawaran dan promosi menarik untuk pelanggan yang memiliki kartu member. Dan ini bisa menargetkan bagi para pelanggan untuk membeli di Cafe Canary lagi. Selanjutnya ada komunitas. Nah, kami menyarankan ini karena dengan bergabung dengan komunitas itu bisa membuat hubungan dan bisa berbagi ilmu dengan pengusaha dan kafe lain. Nah, dari komunitas, pengusaha serta karyawan-karyawan dari Cafe Canary itu bisa belajar banyak hal baru dari pengusaha yang lain. Dan tentunya dengan berbagi ilmu yang baru dari kafe lain itu dapat membuat Cafe Canary lebih berkembang.
komunitas juga bisa memperkenalkan dan mempromosikan Cafe Canary sehingga Cafe Canary bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu revenue stream. Jadi yang saya sarankan untuk Cafe Canary yaitu pendapatan dari komunitas dan event. Nah, jadi pendapatan ini bisa didapat dari hasil penjualan kopi pada saat mereka mengadakan event bersama dengan komunitas pencinta kopi lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada to be. Yang pertama ada key resources. Key resources adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti aset fisikal. Nah, jadi di sini saya menyarankan untuk Cafe Canary supaya bisa memisahkan smoking area dan no smoking area. Karena menurut saya bisa saja orang lain merasa tidak nyaman di sekitar orang perokok, dan bisa saja asap rokok ini menjadi salah satu sumber dari penyakit. Jadi, saya menyarankan agar supaya mereka yang tidak merokok bisa merasa nyaman dan tidak terganggu ketika berada di Cafe Canary ini. Selanjutnya, key partnership. Key partnership ini adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stockholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Contohnya seperti supplier, desainer, agensi marketing, konsultan, dan lain-lain. Nah, jadi di sini bisa dibilang key partners ini adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong, mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Nah, jadi kalau dari saran saya, mungkin lebih baik jika Cafe Canary bekerja sama dengan GrabFood agar supaya dapat meningkatkan omset pemasukan yang lebih baik. Keuntungan dari bekerja sama dengan GrabFood ini sendiri adalah yang pertama dapat meningkatkan popularitas. Mengapa? Karena dengan terdaftar pada aplikasi GoFood atau GrabFood, bisa meningkatkan popularitas kafe atau brand dengan peluang ini. Sehingga produk kafe bisa langsung dilihat otomatis akan meningkatkan ekspor produk. Yang kedua, menjangkau konsumen lebih luas. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu hambatan dalam usaha bisnis. Tapi hal tersebut kini bukan menjadi kendala lagi. Sebab jika kamu bermitra dengan aplikator ojek online, kamu akan secara otomatis dibantu luas karena ada ratusan ribu ojek online yang siap mengantar makanan dan minuman kepada para pelanggan. Jadi, dengan adanya kerjasama bersama GrabFood ini, dapat memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk memesan secara online tanpa harus keluar rumah tentu saja. Dan mungkin juga dengan cara ini dapat memberikan peningkatan pesat pada pendapatan di Cafe Canary. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan mengenai materi pembahasan kami, dipersilakan untuk bertanya.